Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Etios Falco 1,2 tipenya E, manual tahun 2014. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas nabrak, bebas banjir, serta kilometernya tidak di reset atau diturunkan. Nah, selamat menonton video ini, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Tonton video ini sampai selesai. Nah, jika kita menaksir mobil second, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari tongkrongan mobil. Nah, tongkrongan mobil bisa kita lihat, jadi mobil yang bagus itu dia posisi berdirinya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus habis itu kita perhatikan juga untuk bodi ya. Bodi ini adalah nut. Nut adalah batasan antara komponen dari parts bodi mobil. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau bekas benturan, dia nutnya itu masih lurus, masih simetris. Terus habis itu kita perhatikan juga pantulan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita perhatikan pantulannya. Nah, mobil yang bagus dia pantulannya itu, jadi permukaan catnya itu memantulkan objeknya itu lurus, tidak bergelombang seperti itu. Nah, jika mobil sudah bekas benturan dan sudah direparasi, biasanya masih kelihatan itu dia ada bekas gelombang. Nah, kita perhatikan secara keseluruhan, lampu, terus kaca-kaca, velg, ban, segala macam. Nah, jika kita rasa mobil sudah aman, nah berikutnya kita periksa bagian dalam mobil ya. Oke, karena sebagian besar kita akan akan berada di dalam mobil seperti itu. Oke. Nah, dia sebenarnya standarnya ini dia kunci terpisah sama remote. Cuman sama pemilik sebelumnya sudah diganti dengan sudah pakai keyless entry ya. Ini keyless entry bukan ya? Sebenarnya tapi nggak ada tombol di situ ya. Jadi start stop engine buttonnya sudah ditambahkan di sini. Sekarang kita coba buka mobilnya, dan juga dia sudah auto retract, spionnya sudah ditambah juga. Nah, coba sekarang kita buka mobil. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jika kita nyalakan mobil nanti, ini spionnya akan kebuka sendiri. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian dalam. Nah, oke. Nah, jika kita masuk ke dalam mobil, kita perhatikan bahwa mobil ini aroma dari kendaraan tidak berbau apek. Apabila kita menemukan mobil yang sudah berbau apek, berbau tidak sedap, nah sebaiknya kita hindari mobil tersebut karena ada kemungkinan mobil sudah indikasi banjir. Nah, seperti itu. Oke, nah selain itu kita periksa juga di kolong ini. Di kolong dashboard ada bekas karat atau tidak. Nah, ini sudah ditambah dengan variasi lampu di kaki. Nah, terus habis itu di kolong-kolong jok juga kita perhatikan masing-masing jok ada bekas karat atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, jika kita sudah merasa mobil aman, oke, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, masuk ke dalam mobil, kita duduk, kita rasakan bagaimana posisi mengemudi, apakah enak atau tidak. Terus habis itu komponen-komponen yang ada di mobil juga kita perhatikan, plafon juga kita perhatikan juga. Ini agak gelap. Nah, masih bagus atau enggak, pokoknya semua komponen dari interior kita perhatikan. Nah, apabila kita rasa sudah oke, nah sebelum kita nyalakan mobil, nah kita periksa dulu ya di bagian mesin. Kita buka kap mesin, kita periksa apakah level olinya bagaimana, terus kondisi oli, terus habis itu level air radiator atau coolant radiatornya bagaimana, seperti itu. Jika sama rembesan-rembesan juga kita periksa apakah ada rembesan. Terus di mesin, di bagian kaki-kaki juga kita periksa. Nah, jika kita pastikan itu sudah aman, nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, karena ini udah keyless sudah start stop engine button ya. Ini dia start stop engine buttonnya ditambah di sini. Nah, sekarang kita nyalakan mobil. Nah, kita injek rem dulu, kita coba nyalakan mobil. Nah, oke. Nah,
mobil yang aman, yang bagus itu nyalanya langsung jreng. Nah terus habis itu kalau mobil nyalanya tidak jreng, itu ada kemungkinan bisa jadi di akinya ya, aki sudah tekor atau dinamo starternya bermasalah. Nah terus habis itu getaran mesin yang masuk ke dalam mobil kabin itu harus sangat minim. Kita bisa periksa dengan kita megang setir. Kenapa? Karena kalau mobil getarannya berlebihan, ada kemungkinan engine mountingnya bermasalah. Terus habis itu bisa juga mesinnya pincang, atau bisa juga ada masalah-masalah lain di mesin seperti itu. Oke, nah kita periksa sekarang kilometernya ya. Ini dia speedometernya di tengah. Ini kilometernya di 67.000. Jadi mobil kilometer di 67.000. Nah untuk memastikan mobil kilometernya sesuai, pastikan apakah ada service record. Karena service record kita bisa nge-track pemakaian dia sebelumnya, kita sesuaikan dengan tahun sesuai atau tidak. Nah di Etios ini kebetulan ada buku servis, buku manual juga ada. Nah ini buku servis, ini bon-bon servisnya juga ada. Terakhir dia servis record di Toyota sampai 49.000. Nah seperti itu. Nah kita bisa kalkulasi antara tahun dengan kilometer pemakaian sesuai atau tidak. Buku pedoman juga masih ada. Terus habis itu ini ada apalagi nih ya, remote ya, remote tape juga masih ada ya. Terus apalagi ya, ini ada 3M ya, dia kebetulan ini sertifikat 3M. Oke, nah kita pastikan mobil kilometer sama dengan fisik ya, antara kilometer di speedometer dengan fisik. Jangan sampai kita dapat mobil kilometernya rendah ternyata sudah diturunkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa mesinnya ya. Oke, nah ini buat pembuka mesin, kita buka dulu. Nah dia ini sudah retract, tadi udah kebuka sendiri sih. Coba kita buka dulu. Nah dia pas nyalain mesin langsung kebuka, tapi dia bisa dari dalam juga, dia sudah retract spionnya. Nah itu kan kita lihat. Oke, sudah elektrik juga spionnya. Oke, nah ini power window 4 pintu. Nah ini door trim kita periksa juga masih aman, masih bagus. Nah ini juga sealer di pintu wajib kita periksa juga. Karena apa? Karena kalau sealer pintu sudah nggak ada, berarti pintu sudah gantian baru. Dan apabila sealer pintunya rusak, ada kemungkinan mobil sudah reparasi. Nah mobil ini juga sudah ditambah berbagai macam aksesoris ya. Ini kebetulan juga sudah ada DRL, dia tambahan juga nih. Nah jadi mempercantik mobil juga. Nah sekarang kita buka kap mesinnya ya. Oke, kap mesin kita buka. Nah dia sudah ada hidrolik juga, tambahan ini hidrolik, jadi kita tidak perlu pakai pengganjalnya juga masih ada di sini. Nah ini mengusung mesin 1200 cc Etios Falco ini 4 silinder dengan penggerak depan. Nah untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, kita perhatikan juga di sealer kap mesin. Jadi sealer kap mesin aman atau tidak. Terus habis itu juga ini di apron juga kita periksa ada bekas ketokan atau tidak. Di samping juga kita periksa semuanya. Nah oke. Nah jika kita pastikan mobil sudah aman, nah untuk memeriksa mesin itu sebenarnya simple. Kita perhatikan saja ritme dari mesin. Jadi mesin yang kondisi bagus, dia ritmenya itu beraturan, getarannya juga sangat minim. Nah terus habis itu juga bukan extra fan, ini fan ya. Dia fan listriknya kita periksa juga nih, putarannya masih bagus atau tidak, masih kenceng atau tidak, seperti itu. Nah untuk mobil yang bekas banjir atau enggak, kita periksa ada bekas-bekas karat nggak di komponen mesin atau juga di ini bekas-bekas lumpur. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita tutup. Nah apabila mencari mobil hatchback ya dengan kapasitas 5 penumpang, Etios Falco ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Karena apa? Karena harganya relatif terjangkau. Terus karena Toyota ya, dia after salesnya juga bagus ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba duduk di baris kedua ke belakang, di belakangnya ya. Oke, nah sekarang saya tingginya nah kita masuk ya. Sekarang tinggi saya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat
ruang kaki yang lumayan ya, ada 5 jari. Nah ini juga di bawah ditambah aksesoris lampu juga. Nah kepala juga, ruang kepala juga masih lumayan, masih ada sekitar 6 jari ya. Nah dia senderan kepala bergabung dengan kursi. Nah kursinya ini dilapisin dengan sarung, jadi orisinilnya masih ada di dalam. Nah di sini ada sarung, bukan sarung, ini ada kantong. Terus di sini ada cup holder, ada cup holder. Di sini ada cup holder 1, di sini ada cup holder 2, sama di sini ada cup holder lagi. Cup holder. Nah, door trim juga masih aman, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, sekarang kita periksa di bagian sini. Nah, dia sudah ditambah juga nih dengan tombol buat buka. Tadinya nih kunci. Nah, oke. Nah, kita periksa. Nah, di sini bagasi lumayan oke ya untuk kapasitas hatchback. Terus di bagian bawah ada ban cadangan ukuran full size, tapi dia masih kaleng. Nah dia sudah dilengkapi dengan peredam ya, peredam di bawah semuanya. Jadi dibandingin dengan Etios yang lain, ini kekadapan dari bawah itu juga lumayan kalau saya coba ya, lumayan oke. Seperti itu ya. Sekarang kita periksa ini pembuka tangki bensin. Ban juga masih oke, pelek juga gantian ya, sudah aftermarket tapi bagus ya ininya ya. Nah door trim kita periksa juga masih aman, sealer di pintu juga masih aman. Oke. Nah sekarang kita periksa lagi di sini. Nah pintu, door trim juga masih aman, sealer di pintu juga masih aman. Oke. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah di dalam ini kulit jeruk setir juga masih oke. Di sini tombol start top engine button, di sini buat lampu sen sama lampu, di sini buat wiper. Ini tip dia sudah head unitnya udah LCD ya, LCD, ada kamera mundur juga. AC juga kita periksa masih dingin. Di sini ada pengaturan ventilasi AC, ini udara dalam sama luar. Di sini ada suhu AC, di sini ada kecepatan AC. Di sini ada cup holder ya, cup holder 2. Terus habis itu kecepatan 5 kecepatan manual, ini rem tangan, kulit jeruknya masih bagus. Nah, di sini kita bisa periksa juga kalau ada bekas karat atau bekas lumpur, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di sini laci, dia laci di sini cukup besar. Oke. Nah, ini AC juga masih oke, masih dingin. Nah, terus di sini ada cup holder satu sama satu lagi di sini. Oke. Nah, ini ada aksesoris, saya nggak tahu nih diganti dengan aksesoris tambahan ya ini ya. Tapi saya nggak tahu berfungsi atau tidak ya. Kalau nggak salah ini ada kamera ini ya, apa namanya itu? Nggak tahu, coba dicek dulu. Saya juga kurang paham pengoperasiannya. Oke, mungkin ini saja ulasan tentang Etios Falco 1,2 tipenya E manual tahun 2014. Nah, jika berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, deskripsi mobil, harga semuanya tercantum. Penjualan bisa dengan kredit, cash atau dengan tukar tambah. Nah, ini juga bisa dibeli dengan sistem kredit syariah. Nah, terus untuk mobil second itu wajib kita coba, karena apa? Karena coba atau test drive mobil sangat penting. Kita bisa melihat apakah mobil ini sesuai dengan karakternya dengan yang kita mau. Terus habis itu bagaimana mesinnya, koplingnya, terus perpindahan giginya, pengeremannya, power steeringnya bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri area parkirnya luas. Nah, jadi kita bisa puas untuk test drive kendaraan seperti itu. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, lihat juga video-video kami yang lain tentang ulasan mobil-mobil stok-stok mobil kami yang ada. Oke, apabila menyukai video ini silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.